Selamat berjumpa anak-anak kelas 7. Selamat bertemu dengan channel catatan Pak Danan. Kali ini Bapak akan memandu kalian semua untuk memahami materi yang baru, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Di dalam pembicaraan awal, kita akan mulai dari hal-hal yang kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengantar kita semuanya di dalam mencapai pada tujuan yang sesungguhnya di dalam kompetensi dasar yang akan kita bahas ini. Baik, anak-anak, kita akan mulai dengan hal-hal yang yang sering kita temui. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal tentang adanya kalimat yang benar. Istilahnya di sini adalah kalimat benar. Ada kalimat benar, nanti juga ada kalimat yang salah. Misalnya ada ilustrasi di sini, ada gambar singa ya. Singa itu adalah binatang yang berkaki 4. Nah, ini adalah sebuah pernyataan yang memang benar dan kita tidak bisa menyanggah itu, bahwa singa ya binatang yang berkaki 4. Ini adalah kalimat yang benar. Mungkin ada contoh yang lainnya. Nah, ini ada gambar buaya. Buaya itu adalah binatang yang hidup di dua alam, atau kita kenal dengan namanya binatang amfibi. Ini juga sebuah pernyataan yang benar karena memang buaya itu adalah binatang yang bisa hidup di air dan juga bisa hidup di darat. Selain kalimat benar, anak-anak juga mengenal tentang kalimat yang salah. Kalau kita melihat ada ikan hias di sini, bahwa ikan hias bernapas dengan paru-paru. Nah, benar apa salah ini? Tentu salah, karena ikan hias itu bernapasnya bukan dengan paru-paru tetapi dengan menggunakan insang. Dalam pelajaran IPA juga kita diperkenalkan bahwa ikan hias itu ya bernapasnya dengan insang. Kalimat yang salah yang kedua, bahwa kalau misalnya kita mengatakan kucing adalah binatang buas, benar apa salah? Tentu ini kalimat yang salah karena kucing itu binatang piaraan, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa kucing itu binatang buas. Nah, di antara kalimat terbuka, kalimat benar dan kalimat salah, itu kita juga mengenal kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka berarti kalimat yang belum dapat ditentukan benar atau salah. Misalnya, Bapak berikan ilustrasi begini. Dia memang siswa yang pernah menjuarai kejuaraan bulu tangkis misalnya. Dia memang siswa yang pernah menjuarai kejuaraan bulu tangkis. Nah, di dalam kalimat ini kita belum bisa mengatakan bahwa kalimat ini benar atau kalimat ini salah. Mengapa? Karena kita tidak tahu dia yang dimaksud ini siapa. Nah, dalam matematika, dia itu kemudian kita istilahkan dengan sebuah variabel. Lalu contoh yang kedua, 9 ditambah A sama dengan 15. Ini juga sebuah kalimat yang kita belum dapat menentukan benar dan salah sebelum kita mengganti A itu dengan suatu angka atau bilangan tertentu. Nah, ini adalah sebuah kalimat terbuka. Baik, contoh berikutnya. Bapak kasih contoh di sini, 3A ditambah 5 kurang dari 12. Nah, ini juga merupakan sebuah kalimat terbuka. Karena apa? Karena kita belum tahu nilai A-nya berapa. Baik, anak-anak, konsep berikutnya. Nah, kita mulai masuk ke istilah tentang persamaan. Persamaan itu kalimat terbuka. Kalimat terbuka yang bagaimana? Kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Misalnya 3A ditambah 2 sama dengan 11. Ini kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Contoh yang kedua, A dikurangi 4 sama dengan 8.
Kita tidak tahu nilai A-nya, sehingga kita belum bisa mengatakan bahwa ini benar atau salah. Contoh persamaan yang lain adalah 5 dikurang 3A sama dengan 2. Nah, anak-anak, ini adalah contoh-contoh dari sebuah persamaan. Bahwa persamaan itu adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Berikutnya istilah akar atau penyelesaian dari suatu persamaan. Nah, kita mulai masuk pada tujuan pembelajaran kita, bahwa tujuan kita sesungguhnya adalah mencari suatu nilai yang membuat sebuah persamaan itu menjadi kalimat yang benar. Nah, nilai itu kemudian kita sebut sebagai akar atau penyelesaian dari suatu persamaan. Contoh, ada persamaan A ditambah 2 sama dengan 5. Nah, penyelesaiannya berapa? Tentu penyelesaiannya adalah 3. Mengapa? Karena 3 ditambah 2 itu sama dengan 5. Dan tidak ada penyelesaian yang lain selain itu. Contoh yang kedua. Misalnya 5 dikurangi X sama dengan 2. Maaf, 5 dikurangi X sama dengan 1. Nah, berarti X atau 4 itu adalah suatu penyelesaian. Kenapa? Karena kalau 4 kita gantikan ke X, maka itu akan menjadi sebuah kalimat yang benar. Sehingga 4 itu disebut sebagai penyelesaian atau akar dari penyelesaian persamaan tersebut. Baik, contoh yang ketiga. Ada ada persamaan begini. Jika 2A sama dengan 12, nah, apakah 5 itu merupakan penyelesaian atau bukan? Nah, kita mencoba masukkan 5 ke dalam variabel A. Tentu 5 itu bukan, karena 2 dikali 5 itu tidak sama dengan 12. Nah, kalau 5 bukan, maka penyelesaiannya berapa? Nah, kita menguji angka yang lain. Nah, apakah 6 merupakan penyelesaian? Nah, kita cobakan. Karena 2 dikali 6 sama dengan 12, maka 6 itu merupakan penyelesaian dari persamaan 2A sama dengan 12. Baik, contoh yang lain. 3 meter itu sama dengan A cm. Nah, apakah 3000 itu merupakan penyelesaian dari persamaan itu atau bukan? Kita harus masukkan. Nah, apakah 3 meter itu sama dengan 3000 cm atau bukan? Kalau bukan, ya berarti 3000 itu bukan merupakan penyelesaian. Mengapa? Karena 3000 meter itu 3000 cm itu tidak sama dengan 3 meter. Nah, jadi kalau 3000 cm itu bukan penyelesaian, berapakah akar dari persamaan tersebut? Nah, 3 meter itu sama dengan berapa sentimeter? Kita melihat pada pola satuan ya. Nah, penyelesaiannya ternyata sama dengan 300. Karena 3 meter itu sama dengan 300 cm. Sehingga penyelesaian dari persamaan itu adalah 300. Oke, baik. Anak-anak, istilah yang berikutnya yang juga harus kita cermati adalah persamaan linier satu variabel. Nah, kita mulai memfokus pada hal yang akan kita bahas. Kita sudah masuk pada persamaan linier satu variabel. Jadi variabelnya hanya satu. Misalnya 4x sama dengan 12, hanya ada satu variabel. Dan variabel itu pangkatnya sama dengan 1. Jadi pangkat kalau x itu berarti
sama saja dengan X berpangkat 1. Jadi 4X sama dengan 12 itu memiliki satu variabel, di mana variabel tersebut berpangkat 1. Yang kedua, nah apakah X tambah Y sama dengan 6 itu persamaan linear satu variabel apa bukan? Tentu bukan. Karena apa? Karena memiliki dua buah variabel, yaitu X dan Y. Kemudian yang ketiga, X pangkat 2 dikurangi 5X dikurangi 6. Nah, ini merupakan persamaan linear satu variabel apa bukan? Nah, ini bukan. Kenapa? Karena pangkat dari X itu lebih dari 1. Karena memiliki variabel dengan pangkat yang lebih dari 1. Kalau persamaan linear berarti pangkatnya tidak boleh lebih dari 1. Nah, baik anak-anak, mari kita simpulkan tentang persamaan linear satu variabel, bahwa persamaan linear satu variabel itu adalah kalimat terbuka. Jadi tetap kalimat terbuka ya, kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, benar atau salah. Kalimat terbuka dengan satu variabel, jadi hanya ada satu variabel saja, dan variabel tersebut memiliki hubungan sama dengan, dihubungkan dengan tanda sama dengan, dan variabel tersebut berpangkat 1. Jadi kalau tidak berpangkat 1 berarti persamaan tersebut bukan sebuah persamaan yang linear. Kata kuncinya adalah kalimat terbuka, memiliki satu variabel, kemudian dihubungkan dengan tanda sama dengan, dan berpangkat 1. Kenapa berpangkat 1 itu disebut sebagai linear? Karena grafiknya kalau kita lukis nanti akan berbentuk sebuah garis. Kata dasarnya line, maka disebut linear. Baik, nah hal yang perlu kita cermati juga, ada istilah tentang kesamaan. Kesamaan berbeda dengan persamaan. Misalnya begini, 4 ditambah A sama dengan A ditambah 4. Nah, ini kan mirip-mirip seperti persamaan. Tetapi ini bukan merupakan persamaan. Karena apa? Berapapun A yang kita masukkan akan selalu menghasilkan pernyataan yang pasti benar. Sehingga 4 ditambah A sama dengan A ditambah 4 itu bukan merupakan kalimat terbuka. Kenapa bukan kalimat terbuka? Karena persamaan bentuk tersebut sudah dipastikan benar. Yang kedua, misalnya ada bentuk begini, 4 kali dalam kurung setengah X tambah 6 itu sama dengan 2X ditambah 24. Nah, ini juga bukan merupakan persamaan, tetapi merupakan kesamaan. Mengapa? Karena setiap X yang kita masukkan, berapapun nilainya, akan selalu menghasilkan sebuah pernyataan yang pasti benar. Kemudian hal yang lainnya yang juga anak-anak harus cermati, yaitu tentang istilah ekuivalen. Ekuivalen itu secara singkat kita bisa mengatakan bahwa ada dua buah persamaan yang sama atau senilai. Dalam pengertian yang lengkap, kita mengatakan bahwa dua persamaan dikatakan ekuivalen jika memiliki penyelesaian atau akar yang sama. Jadi kalau ada dua buah persamaan yang memiliki penyelesaian yang sama, maka kedua persamaan tersebut dinamakan persamaan yang ekuivalen. Misalnya,
Ada persamaan X tambah 5 sama dengan 8. Akan tetap ekuivalen kalau kedua ruasnya kita tambahkan dengan bilangan yang sama. Dalam hal ini, ruas kiri kita tambahkan min 5, ruas kanan juga kita tambahkan minus 5. Jadi persamaan pertama, baris pertama dengan yang kedua itu akan tetap ekuivalen. Kenapa kita tambahkan dengan negatif 5? Tujuannya supaya suku 5, suku yang memuat bilangan 5 itu kemudian menjadi 0. Kita mendapatkan X ditambah 0 sama dengan 3. Dari mana 3-nya? 8 ditambah negatif 5. Nah, dari dua buah persamaan yang dari persamaan-persamaan yang ekuivalen ini, maka secara sedikit demi sedikit kita akan menemukan nilai X yang kita cari, sehingga persamaan tersebut kemudian menjadi sebuah kalimat yang benar. Yang kedua, ada persamaan 3X sama dengan 12. Nah, kedua persamaan ini akan tetap ekuivalen. Anak-anak perhatikan tandanya, lambang ekuivalen itu adalah tanda sama dengan, kemudian pada ujung kanan dan kirinya diberi tanda panah. Kedua ruas kita kalikan 1/3. Tujuannya adalah supaya sepertiga ini menetralkan 3 sehingga menjadi 1, karena sepertiga kali 3 nilainya 1. Sedangkan sepertiga dikalikan 12 itu nilainya 4. Maka kita menemukan nilai X-nya sama dengan 4. Yang ketiga, 4X dikurangi 3 sama dengan 5. Nah, kedua ruas kita tambahkan dengan 3 agar nilai pada suku min 3 itu nanti menjadi 0. 4X min 3 ditambah 3 itu akan sama dengan 5 ditambah 3. Maka proses selanjutnya adalah, ini perhatikan, ditambah 3, min 3 tambah 3 0, lalu 5 ditambah 3 8. Maka bentuk yang kita dapatkan kemudian adalah 4X sama dengan 8. Tinggal kita menetralkan 4-nya supaya menjadi 1, maka kita kalikan 1/4. 1/4 kali 4X, nah lalu 1/4 kali 8. Perhatikan anak-anak, 1/4 kali 4 itu 1, sehingga menjadi 1X, dan 1/4 kali 8 itu 2. Maka kita dapatkan nilai X sama dengan 2. Baik, mari kita simpulkan anak-anak sifat-sifat dari ekuivalensi suatu persamaan. Ada 2 sifat yang kita temukan setelah kita memperhatikan contoh dari nomor 1, 2, dan 3. Yang pertama, bahwa sebuah persamaan akan tetap ekuivalen jika kedua ruas kanan dan ruas kiri pada persamaan tersebut ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Jadi pada sebuah persamaan, kalau kita menambahkan atau mengurangi dengan angka yang sama, maka persamaan itu akan tetap ekuivalen. Lalu yang kedua, persamaan juga akan tetap ekuivalen jika kedua ruas persamaan itu dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi anak-anak, perkalian baik ruas kanan maupun ruas kiri itu harus dengan menggunakan bilangan yang sama, agar persamaan tersebut tetap ekuivalen. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat ekuivalen ini, maka kita pada akhirnya akan menentukan penyelesaian dari suatu persamaan. Nah, tujuan kita di dalam pembahasan materi ini sebenarnya adalah kita akan mempelajari bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan atau menentukan penyelesaian dari suatu persamaan. Baik, Bapak mulai dengan contoh yang paling sederhana.
X ditambah 3 sama dengan 8. Lalu kita menggunakan prinsip ekuivalen. Ruas kanan maupun ruas kiri kita tambahkan dengan negatif 3. Supaya 3-nya menjadi 0. Nah, kita tambahkan min 3. Sebelah kanan juga kita tambahkan negatif 3. Maka langkah selanjutnya, baik, Bapak beri keterangan di sini ya, ditambah lawan. Masih ingat lawan dari 3 itu negatif 3. Kalau lawannya negatif 3 berarti 3. Sehingga kita dapatkan X ditambah 0 itu sama dengan 5. 5-nya dari 8 ditambah negatif 3 ya. Baik, nah dari langkah-langkah yang sudah kita lakukan, pada akhirnya kita akan menentukan sebuah penyelesaian X sama dengan 5. Artinya, kalau 5-nya kita gantikan ke X, maka 5 ditambah 3 itu akan sama dengan 8, sehingga menjadi sebuah kalimat yang benar. Lalu yang kedua, 3X ditambah 6 sama dengan 15. Kita mencoba menetralkan 6, sehingga pada kedua ruasnya kita tambah dengan negatif 6. Bapak beri keterangan di sini, kedua ruas ditambah dengan negatif 6. Nah, bentuknya kemudian menjadi 3X ditambah 0 seharusnya. Ya, 3X ditambah 3X ditambah 9. Jadi 0-nya tidak ditulis. Lalu ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan 1/3. 1/3 itu kebalikan dari 3 ya. Kalau suatu bilangan kita kalikan kebalikannya, maka hasilnya sama dengan 1. Kita dapatkan 1 kali X sama dengan 3. Dari 1/3 kali 9 itu. Nah, penyelesaiannya adalah X sama dengan 3. Sehingga penyelesaian dari persamaan 3X tambah 6 sama dengan 15 itu adalah X sama dengan 3. Contoh yang ketiga. Nanti makin ke sini, contoh yang Bapak berikan akan makin kompleks ya. Perhatikan konsep-konsep tentang penjumlahan terhadap lawan dan juga perkalian terhadap kebalikan. Seperti kalau kita mengalihkan 1/3 dengan 3, itu berarti kita mengalihkan kebalikan dari bilangan 3. Atau kalau kebalikan 1/3 berarti kita kalikan 3. Nah, sekarang Bapak mengambil koefisien X-nya pecahan misalnya. 2/5X dikurangi 4 sama dengan 2. Kita netralkan dulu yang minus 4. Kita tambahkan dengan lawannya ya. Lawan negatif 4 itu kan 4. Maka 2/5X dikurangi 4, kita tambahkan 4 supaya 0. Maka ruas kanan juga harus ditambah 4. Dua per 5X sama dengan 6. 2 ditambah 4. Nah, karena negatif 4 ditambah 4-nya itu 0, kita tidak perlu menuliskannya, kita abaikan saja. Nah, sekarang 2/5X-nya bagaimana ini? Supaya menjadi 1X, maka 2/5 itu harus kita kalikan 5/2. Maka ruas kanan dan kiri itu harus dikalikan 5/2. Ya, 2 dibagi 2 1, 5 dibagi 5 1, 6 dibagi 2 3, kemudian 3-nya kita kalikan 5. Maka penyelesaiannya X sama dengan 5 kali 3 dan itu akan sama dengan 15. Nah, 15 itu merupakan penyelesaian dari persamaan 2/5X dikurangi 4 sama dengan 2.
Baik, Bapak lanjutkan dengan contoh berikutnya. Nah, langkah-langkah ini anak-anak harus rajin untuk mengulangi supaya terampil ya, karena kalau kita hanya melihat itu tidak akan mengembangkan kemampuan dan keterampilan kita. Yang keempat, 7P ditambah 12 sama dengan 5P dikurangi 8. Perhatikan anak-anak, baik ruas kanan maupun ruas kiri itu memuat suku yang ada variabel P-nya. Maka langkahnya adalah dengan cara menyatukan variabel-variabel suku-suku yang memuat variabel itu supaya kita gabungkan di satu ruas. Dalam hal ini semua kita pindahkan ke ruas kiri. Bagaimana supaya 5P menjadi netral? Tentu harus kita kurangi dengan 5P. Maka baik ruas kiri maupun kanan kita kurangi dengan 5P. Bentuknya menjadi 7P dikurangi 5P sama dengan ditambah 12. 5P dikurangi 5P itu 0. Sehingga bentuknya menjadi 2P ditambah 12 sama dengan min 8. Nah, 7P dikurangi 5P itu 2P. Sekarang kita menetralkan yang 12. Berarti anak-anak sudah mulai tahu bagaimana kita tambahkan berapa 12-nya supaya menjadi 0. Nah, 12 harus ditambah lawannya 12, yaitu negatif 12. Ruas kanan pun harus ditambah dengan negatif 12. Kita dapatkan 2P sama dengan negatif 20. Kemudian kebalikan dari 2 itu 1/2. Sehingga ruas kanan dan kiri masing-masing kita kalikan dengan 1/2. Nah, kita dapatkan penyelesaiannya X sama dengan min 10. Jadi penyelesaian dari persamaan 7P ditambah 12 sama dengan 5P min 8 itu sama dengan negatif 10. Waduh, itu salah tulis, itu harusnya P ya, bukan X ya. Kok tiba-tiba muncul jadi X? Harusnya P sama dengan negatif 10, bukan X sama dengan negatif 10. Baik, kemudian yang kelima. Nah, kita membahas contoh yang sedikit agak kompleks. Kita melibatkan distributif di sini. 2 kali dalam kurung X tambah 3 ditambah 3X minus 4 sama dengan 9. 2 kali X itu 2X, 2 kali 3, 6. Nah, 2X-nya dengan 3X-nya kita tambahkan menjadi 5X, dan 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Maka bentuknya menjadi 5X tambah 2 sama dengan 9. Kalau sudah dalam tahap bentuk persamaan seperti ini, kita tinggal melihat pada contoh-contoh sebelumnya. 2-nya supaya 0 ditambah negatif 2, maka ruas kanan juga ditambah negatif 2. Nah, 5X sama dengan 7. Lalu 5-nya supaya menjadi 1X bagaimana? 5X supaya menjadi 1X kita kalikan kebalikan dari 5. 1/5 kali 5X sama dengan 1/5 kali 7. Kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 7/5. Pecahan ya, anak-anak sudah harus mulai terampil nih. Tambah, kurang, kali, bagi untuk bilangan-bilangan pecahan, karena nantinya di dalam menyelesaikan persamaan ini kita selalu harus melibatkan bilangan bulat dan juga termasuk bilangan-bilangan pecahan. Baik anak-anak, Bapak berikan contohnya cukup sampai 5 saja. Nah, di sini Bapak akan berikan soal-soal latihan yang kalian bisa coba untuk selesaikan. Kalau misalnya ada yang mungkin bagi kalian ada soal-soal yang sulit, kalian bisa tuliskan di kolom komentar nanti supaya Bapak bisa membahas soal-soal yang kalian rasa itu sulit dan tidak bisa dipecahkan. Nanti Bapak akan berikan jawabannya melalui tayangan-tayangan video tentang pembahasan dari soal-soal tersebut. Baik, untuk pembahasan kita Bapak cukupkan sampai di sini.
Lalu Bapak berharap supaya kalian mau untuk mengerjakan soal-soal yang Bapak tuliskan di sini. Dan sampai bertemu kembali untuk pembahasan di materi yang selanjutnya. Terima kasih sudah belajar bersama dengan catatan Pak Danan. Anak-anak, nanti Bapak akan kirimkan kembali. Mungkin materi berikutnya tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Atau mungkin bisa juga Bapak memberikan contoh-contoh yang lebih kompleks dari persamaan linear satu variabel ini. Baik, sekian dan terima kasih. Selamat belajar dan tetap sehat untuk kita semua. Amin.